Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qawlihim. Fa wa yahkum bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa qalat lan ngucap sapa an-nasara pira-pira Nasrani ngucap utawa menfonis laisatil yahudu ala syai'. Laisat ora ana sapa al yahudu sapa pengikut Yahudiyah, pengikut paham Yahudi ku ala syai', atau pengikut ras Yahudi ku ala syai' ning atase perkara maksudnya ing atase satu pun kebenaran wong Arab. Ala syai' ning atase siji posisi siji napa posisi utawa siji perkara. Mu'tad den kang den wilang bener apa bisa. Wa kafarat lan mungkiri sapa Nasara utawa kafarat lan mentang utawa ngafiri sapa Nasara bi Musa lan Musa. Wa hum ya wa qalat il yahudu laysatin nasara ala syai'in. Lan ucap sapa al yahudu Yahudi laysat ora ana sapa Nasara pira-pira Nasrani iku ala syai'in ing atase perkara. Muqtad den kang den wilang apa bisa. Kula baleni iki. Iki maknane tenan pun salah. Wa qalat lan ucap sapa al yahudu sapa pengikut paham Yahudi utawa ras Yahudi. Laisat sapa an-nasara iku ala syai'in mutadin kang den wilang apa bisa. Maka farat lan mungkiri utawa ngafiri sapa Yahudi bisa kan. Wa qalat an ucap sapa an-nasara nasrani laisat ora ana sapa Yahudi ku ala syai'in ing atase perkara. Mutadin kang den wilang apa bisa. Wa farat lan ngafiri sapa nasara bi Musa kan. Tawagum yasluna kitab. Waum halete dua kelompok il-fariqon dikse dua kelompok yatuna kitab. Padha maca sapa fariqone alkitab ing kitab. Al-munazzala ingkang den turunna alaihi ing atase ikilah fariqon. Iku Yahudi Nasrani. Bahwa fi kitabil Yahudi lan iku tetep ing dalam kitab Yahudi tasdiqu Isa utawi benerno Isa. Bahwa fi kitabin Nasara lan iku tetep ing dalam kitab Nasrani tasdiqu Musa utawi benerno Musa. Wa jumlatu ta jumlah halun hal kadzalika kaya mengkono-mengkono pengucapan, mesti saling melecehkan, saling menghina. Kama qala haula, qala ngucap sapa alladzina wong akeh la ya'lamun kang ora ngerti sapa alladzina. Ail musyrikun atik sepira-pira musyrik nal arab bisa wong arab wa khirihim lan liyane wong arab. Misla qaulihim sepadane persis pengucape Yahudi Nasrani. Dawa misla bayanun jelasno li makna dalik, mare maknane mengkono-mengkono qaulihim. Oleh nafsiri Imam Suyuti kalu tegese padha ngucap sapa pengikut agama likuli widine maring saben-saben agama liya. Ngucape ngene la isu alase ora ana apa agama liya iku alase ning atase kebenaran apapun atau kondisi kebenaran apapun. Iki terus cara Allah cara Quran fa wa yahkumu bainahum mongko te Allah nggih keputusan bainahum antarané Yahudi Nasrani yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Sima ing dalem perkara kanu kang ana sapa ngakeh ing dalem majlis al-funa padha sulaya sapa alladzina sapa Yahudi Nasrani. Min amrit din sangking urusan agama. Faitu khilu mongko mlebokno sapa Allah al-muhiqa ing sing bener. Al-jannata ing swarga napa waca faitu khilu ya faile teng Allah. Faitu khilu mongko mlebokno sapa Allah al-muhiqa ing sing bener al-jannata ing swarga. Napa waca biasa ge fathulu mongko mlebu sapa al-muhiqa wong sing bener al-jannata ing apa swarga. Wal mufti lalan Allah mlebokno sing batil an-naro ing neraka. Iki kula terangno ini sensitif gitu terus. Umpama sauri-uri ke ulama nerangno ayat niki mencekap. Jadi sing perlu dibedakan ini ini nek kamu yo ana dawuh Allah ana dawuh Imam Suyuti. Biasanya kalau dalam masalah aliran itu detail ulama sekarang. Karena ulama sekarang itu menerapkan penelitian komparasi. Jadi penelitian dari sumber asli terus ngalami berbagai survei. Jadi kalau dawe Allah ya Allah, kalau tafsir ya tafsir. Biasanya kalau dalam masalah varian-varian ideologi itu tidak ulama sekarang. Iya, tapi misalnya kata Mbak Fadl, Mbak Zubair itu ulama alim dalam tafsir. Tapi kalau penelitian yang komprehensif, tentu modern saat ini karena mereka sempat mewawancarai sumber asli. Misalnya sekarang orang peneliti agama, yuk mewawancarai Paus, yuk mewawancarai Sudes di Mekah, Kiai mewawancarai Mbah Mun, pendeta itu kelebihan penelitian sekarang. Sebaik-baiknya ulama dulu kan hikayatan, an-hikayatan ya. Kalau masalah penelitiannya ya, bukan pemahaman Qur'annya ya. Nah, seperti Mbak Mun dengan Mbak Zubair. Kalau penelitian sekarang ya canggih Mbak Mun. Karena Mbak Mun karena beliau berpartai, beliau juga bernasional.
Sering ketemu pendeta, ketemu non-muslim, ketemu macam-macam. Nah ini kalau menurut Quran, orang Yahudi itu meyakini Nasrani itu tidak benar sama sekali. Begitu sebaliknya orang Nasrani juga meyakini Yahudi itu tidak benar sama sekali. Dua kelompok ini saling ngeklaim bahwa Yahudi ada benar, Nasrani tidak benar. Nah, kemudian kenapa Quran menutup ayat ini? Sampai nggak salah paham. Kenapa Quran menutup ayat ini dengan kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna bisanaba? Dan ini Imam Suyuti benar dalam menafsirkan ayat ini benar. Trennya semua agama atau problem agama itu adalah kemudian agama lain pasti dianggap salah. Itu tidak hanya Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi. Tren sebuah agama karena yakin valid, yakin absolut. Tentu trennya akan meyakini atau menvonis agama lain salah. Makanya Imam Suyuti nafsir ini benar gak? Bayanun lima anadzalik. Aikolu likulli dinin laisu ala. Itu tidak hanya dalam konteks Yahudi mengomentari Nasrani atau Nasrani mengomentari Yahudi, tapi tren sebuah agama tentu akan menvonis agama lain salah. Paham kamu ya? Nah, itu kan sama kayak cerita P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKNU. Itu hanya konteks saja. Sebetulnya tren semua partai akan menghina partai lain. Cuma yang kebetulan kamu contohkan P3 ngenyek PKB, PKB ngenyek PKN. Jadi yang tren Demokrat di PDIP. Cok darani yoyo. Nah, itu tren. Jadi konteksnya bisa rubah-rubah. Karena kullu hizbin bima ladehim napa? Itu tren sebuah sosiologi, sebuah ilmu sosial. Nah, cuma yang saya katakan tadi, kenapa saya katakan kalau dalam tafsir itu Imam Suyuti dalam penelitian itu canggih sekarang. Misalnya di sini divonis wakaf farad bi Isa. Orang Yahudi di sini divonis wakaf farad bi Musa. Lahum yaslunal kitab. Kalau di era modern sekarang ya, misalnya kayak teori ini di era modern sekarang itu kan setelah Nabi Muhammad sekitar abad 7 gitu. Nabi itu sekitar 610 kemudian dia Nabi masa gini jenengan ini 610. Karena sekarang kan Hijriah 1430. Anggap aja 1400. Masehi 2000. Berarti kan terpaut 600 tahun. Ya, Nabi Isa itu kan ditanggali pakai wafatnya. Yaitu sekitar tahun ya SM itu penanggalan itu yang otentik kan Cina ya, karena Cina punya tanggalan SM kan Cina tahunnya akan lebih tua ketimbang Masehi. Nabi Isa itu oleh orang Kristen kan dikira-kira pokoknya tanggal selalu Desember. Ya dikira-kira murah-murah tanggal itu. Soalnya ini ada debat-debat ideologi agar orang Nasrani ditakoki pendeta kok roh nak lahir Yesus itu tanggal piro? Selalu Desember zaman itu romono Desember. Kan romono tahun Masehi kok kowe ditanggalan. Jadi ke tanggalan itu ora Januari. Jadi orang Kristen ya lucu ke tanggalan dimulai apa? Januari. Selawe Desember, ora ono Januarine kok ono apa? Desember. Mana ya akeh wong sing masuk Islam mergo ke tanggalan iku keliru kok. Ora. Nah, dulu sebelum SM itu kan sudah ada Plato, ada Aristoteles, SM itu tokoh-tokoh dunia yang melegenda. Kemudian lahir satu, makanya kalau maknani ya, kalau peneliti sekarang, kalau maknani Yahudi itu kemungkinannya sebuah agama, kemudian sebuah ras. Kalau sering seminar tokoh-tokoh Kristen, tokoh Yahudi, itu kalau kemungkinannya itu sebuah ras. Nah, cara kula setuju teori sekuler. Aku bolak-balik saya ngomong ke kamu nih. Ke depan sampai kiamat itu yang benar teori sekuler. Tapi bukan berarti benar menurut agama. Yang bisa kita lakukan di era sekarang hanya teori apa saja. Yahudi, Yahudi sekarang itu sudah sebuah ras. Nanti sebuah ras itu kalah dengan sebuah komunitas yang bernama nation, sebuah negara. Jadi nanti trennya begini misalnya, Yahudi dulu itu dengan kriteria, udah salah paham ini sensitif. Dia cuma ngomong apa, ngeluh atau malah pusing ya. Yahudi dulu itu yang disebut adalah Bani Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena Yahuda di antara aulad Yakub, kemudian bin Ishak bin Ibrahim. Ini disebut Quran wa mi waro Ishak Yakub. Jadi setelah Yakub Ishak bin. Berarti kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin anak Nabi Muhammad. Walhasil itu Ismail bin Ibrahim. Nabi Muhammad be wong Yahudi binduan Arab di sana. Jadi dulur. Paham ya?
Sehingga dinasti Mimbani Yahuda disebut Yahudi. Paham nggak ya? Kemudian lama-lama ras ini menjelma sebuah aturan agama. Tidak menjelma sebagai agama, aturan agama. Termasuk aturan itu adalah meyakini semua kenabian, semua kebenaran harus dari dinasti ini. Itu semuanya ada keangkuhan. Terus kemudian menolak dinasti kenabian di luar turunan. Sehingga ketika ono isu Muhammad Nabi, pikiran pertama Yahudi, umpama ono Nabi, mestinya kita jadi Nabi. Kalau kok turunannya wong Arab, tentu jadi apa? Nah, itu kalau melihat itu kan Yahudi itu sebuah dinasti. Sebuah apa? Dinasti. Orang Bani Hasyim Asy'ari kok mimpin NU. Jadi tidak sebuah kelompok, tapi sebuah apa? Dinasti. Juga ini trennya. Nah, kalau trennya begitu berarti Yahudi itu tidak pernah meyakini itu Isa siapa, Muhammad siapa, pokoknya asal gak turunannya diganyang, dilawan. Ya, tak kamu misalnya sebuah daerah misalnya kok Narukan, orang Bani Siddiq kok Nyai, kok Sarang orang Bani Ghazali, orang Bani Zubair kok Nyai, kok Pati orang Bani Mutamakin, Lasem orang Bani Sambu, tiap daerah kan ditren diuji. Kere yang ngono, orang Bani ku kok kere, orang kere yang misalnya kan ditren dewe, orang kere dua dinasti, orang juga di apa dinasti. Iya, tak misalnya anak Soeharto melarat, ibu mesti rasa seneng lah jangan, ibu anak Soeharto kok melarat, sing rasa seneng ya jangan, ibu jadi dinasti juga kok kere jangan. Nah, kalau melihat begitu, tafsir Imam Suyuti tentang bahwa orang Yahudi itu punya masalah dengan Isa, dengan Musa itu salah. Dalam teori modern itu salah. Tidak mesti begitu, karena dalam era modern itu sudah menjadi ras. Nah, kemudian ras di era sekuler, era modern itu kalah dengan nation. Bulan itu saja ini juga April itu termasuk ke Palestina. Sebenarnya duta besar Palestina itu memberi izin untuk penelitian, tapi kan dengan kondisi ini kayak izin tapi ini deh. Tapi kalau ada tembak, ada tanggung jawab ya. Wah, itu kan resiko mati. Jadi izin visa di Palestina itu ditulis. Jadi non-protection, maksudnya tidak ada jaminan keselamatan. Aku cara dicek urung di anak ya rada kentul. Saya ini meritung no. Maksudnya kalau misalnya visanya 3 bulan, kemudian tidak bisa pulang mau apa? Misalnya bandara ini ditutup, kan terasa murah. Nah, nanti era ini kurang tenan ya. Era komunitas itu mesti kalah dengan era nation, era sebuah negara. Nah, ketika sudah dipetakan yang namanya Israel menurut PBB itu teritorial ini sampai ini, siapapun yang di situ dikatakan Israel, termasuk misalnya Kak Mun'im berwarga negara sana, Bahak di sana, Haris, nanti disebut wong Israel. Jadi awal zaman era sekuler pasti Muslim Israel karena menempat di wilayah itu. Kamu berkebangsaan mana? Jawabannya Israel. Itu yang harus disadari kiai sekarang. Nanti era kita itu kalah dengan era modern. Itu fakta kan? Dulu orang darahnya Amerika negara Kristen, sekarang tidak bisa. Orang Amerika yang Muslim banyak, bahkan sampai 3%. Kalau ditanya kamu orang mana ya orang Amerika. Dan sekarang orang Islam yang nimpat di Israel sudah banyak turunan-turunan yang Islam sungguh pinter-pinter akeh sing kerja di Bank Israel. Kalau ditanya, kamu orang mana? Ya orang apa? Israel. Paham? Jadi nanti di era modern itu sudah tidak ada agama, tidak ada adanya konflik atas nama negara. Nah ini sebenarnya. Makanya dulu kiai-kiai itu ketika membela Indonesia dijajah Belanda, itu ya kebingungan. Nganggu semangat agama karena Belanda itu kafir kita Islam atau pakai semangat negara. Kalau pakai semangat agama resikonya wong Irian ra dukung, wong NTT ra dukung, wong Sulawesi Ambon Maluku gak dukung, ben wong Islam perang dhewe. Wong sing penjajah kancaku padha kris. Jadi semenjak itu kiai-kiai nganggo dalil basa kae ora pokoke hubul waton minal iman. Jadi dulu mereka sepakat nak ngono perangnya ada atas nama agama, di istilahnya membela tanah. Artinya bagi dulu sudah berpolitik kan. Mereka nak muni bela Islam resikonya provinsi yang non Islam tidak dukung. Padahal kiai saiki luwih gento nek urusan munafik pinter malah luwih canggih. Kiai saiki perhitungannya malah luwih jelimet. Kowe rapati beragama sekuler masuk akal. Makanya kalau seperti begini, itu bener baju berat. Kalau nanti dijajai Mbak Mun. Hak kena pancen ngalim tenan, anut aku ya anut basis. Kira usah ngaji jalan, malah pintu. Jadi nak sing buntu ben ngaji jalan enggak. Nak sing alim koyo kowe, koyo aku, koyo Mbah Fer, iku ora usah ngaji kok. Jalan ya Quran ono, lah jalane nggo macam-macam.
Karena kelemahannya tafsir, kemudian itu kan ada gambaran. Kadang gambaran itu eranya selesai. Terus saya itu up to date, sudah hilang. Ya iya dong, Chris. Misalnya zaman Basim Aswari, partai yang bener Masumi. Era Gus Wahid terus NU jadi partai. Bisa wae kok era bangun saiki fanatik P3. Jebule sampean Gus Yofur PKNU utawa partai liya. Generasi kan, betapa mudahnya subhanallah. Nur Khalis Majid tahu seminar Ujri. Abbas saya itu seorang kiai. Abbas Nur Khalis kiai. Mulane jenenge yo khas santri Nur Khalis Majid itu. Macam anak kiai cekek. Terus itu cerita. Abbas saya dulu itu masih fanatiknya sama Basim Asari sumber lagi. Kerja Basim partai yang bener ya kok masih. Sekarang Abbas Nur Khalis kiai Majid itu pulang kampung awal-awal zaman Basim kabudut Gus Wahid ngenteni Mbak. Era Gus Wahid tak pecah. Era Gus Wahid itu main oke partai dia sering kecewa Masumi kan nggih partai dewi. Ya oke. Dirayu be Gus Wahid. Mbah bojenengan tetap derek partai ora Gus. Udah wae apa jenengan bener Masumi. Dadi tetep kata Masumi. Iki sebenarnya sing dialami Gus Yofur mesti ngono. Tiba mana dia track record dewi Gus Yofur dia wong zaman ya. Akhirnya apa Nur Khalis tetap masuk. Gus Wahid tetap berubah jadi. Ya kalau gini ki wong sing tau dididik Mbah Zubair akeh sebenarnya. Ya memang ra koyo Mbah Zubair. Ya nentang kan. Cuma dididik Gus Nasi ra koyo Mbah Mun. Gus Nasi di madzhab. Saya juga ngalami gitu. Gus Bar ra koyo Mbah Nur itu mesti ngalami. Nanti Gus Zaki tidak kayak Badullah, kalau Gus Ulir ra koyo Mbah Ar. Orang harus punya kesiapan terhadap transportasi. Nah, sehingga dengan demikian tafsir itu udah abadi. Karena pasti ngalami dinamika ini. Benar kan? Nah, zaman Ki Arwani termasuk kebenaran sejati diyakini santri rawesel iso murid, santri telat iso, santri mulai ra jelas ulanane enggak ada sanksi. Era sekarang pondok model gitu dianggap lucu. Sehingga cara era Gus Yudin ketegasan adalah segalanya. Paham? Ketertiban pondok waktu adalah segala. Itu kan berbanding 180 derajat ketika era Kiai kuno itu. Kiai kuno santri mulai 3 bulan rapopo, mulai tandur sak panene lagi selangkale. Iya, kiai saiki ngono kiai sarap lho, orang regane wek. Nah, dia komproh mondok iku nak mulai apa? Manu umure mondok 20 tahun. Macam nak ning omah kadang setahun bangun. Jadi mondok suwi ora kelebihan, nek nak ning omah ya apa? Lah sak goleke santuke gak. Lah nantuke 3 bulan kas ya takoki gak mulai murid iki karwan. Ora rasane mulai ra ditegur sampai ya ora ditakoki, ya ora di masalah betul. Agak apa-apa lek gak dicek. Lagi saiki tersinggung tenan macam. Nanti berarti Israel yang dituduhkan Quran atau tafsir-tafsir bahwa Israel itu jelek. Itu masih Israel dengan arti ras. Tapi nanti di era saya Hasan jadi Jaya itu sudah Israel dengan arti negara. Itu repot. Iya kan. Jadi sekarang itu bangsa-bangsa yang menempat di Israel, cek Kristen ya diarani wong Israel. Padahal orang Israel yang Kristen ya banyak, yang Islam ya. Nah ini jenenge bukti bahwa Jalalain sendiri itu ya kadang kehilangan momentum, terutama untuk masalah yang memang dinamis ya. Tapi secara umum Jalalain bisa dipegang jelas. Tapi untuk konteks sosiologi yang dinamis, tentu kita tidak pakai itu kan. Pakai Qurannya saja. Itu pakai Qurannya bahwa ras Yahudi akan menvonis Nasrani, orang ras Nasrani ya menvonis Yahudi. Tapi Quran apa? Cara ngomong ilmu sosiologi apa kan? Tapi itu tidak hanya dalam konteks Yahudi Nasrani. Trennya memang begitu. Kada jika qala alladziina laa ya'lamuuna misla qaulihim. Jadi kalau memang nafsir Imam Suyuti benar, dia pakai ilmu sosiologi universal. Artinya trennya semua agama juga gitu, akan komentari agama lain yaitu Allah. Nah, itu tren, karena itu tadi secara hukum sosiologi mesti kudu disipin gimana dehim. Lah iya, kalau santri nyucuk Gus ngrasa ibadah tenan. Ku anake gurune wajib dicuci. Nah, cara Islam PKS, Islam Wahabi, sirik nyucuk wong. Bahkan sing sitok ora nyucuk ku bangga, mergo ngrasa gak sih sirik. Sing nyucuk ge bangga mergo ngrasa ibadah langit mbek bumi. Fata wiridan ing bang utamaken gedhe-gedhe ku seneng ngrasa ibadah. Lah cara wong Wahabi marung. Seneng dekne marung, mergo ngrasa ibadah. Nganggep sing gedhe-gedhe ning kuburan sih sirik. Dadi dekne bangga, gak ngono iku bangga. Sing gedhe-gedhe yo bangga ngrasa tak korkop,
Sing moni sirik coba enggak alhamdulillah saya terselamatkan dari sirik. Nah, mulane kaji Indonesia mbek polisi Arab ora sambung. Kaji Indonesia iso ndongone makome Nabi bangga. Nak polisi kono iso ngangkat dibuak ya bang. Mergo iso ngusir wong napa? Sirik. Ya ora ono bare. Sitok bangga ngangkat. Sitok ngono ya ampun nang kaji-kaji diusir tenan kan. Nak maca Quran ra apa-apa nek ndonga apa? Diusir. Ruh kok nopo minggir. Nah, itu tren kebenaran. Sebab itu pakar-pakar sosiologi sekarang. Ya, makanya kalau Lemhanas, lembaga ketahanan nasional, mesti tokoh yang dipilih itu orang kaya saya. Orangnya tidak populernya, tidak pernah diliput media massa. Tapi cara berpikir itu komprehensif. Rata-rata sepakat setuju sekuler. Setelah perdebatan panjang, itu mesti setuju sekuler. Tapi bukan keyakinan kebenaran itu kan. Dalam menata kebersamaan ini kan. Bukan sekuler dengan arti kita meyakini sekuler itu, tapi dalam menata apa kebersamaan. Karena kalau tanpa sekuler iso. Mbok pondok paling desa, kiai ini paling kuno. Misalnya sedan lah jenis semua. Tetap nak kulaan milih ambek sini. Semua perilaku orang mesti sekuler. Orang kulaan podo santri ini podo soleh. Ini ambek kulaan, Cina ora sido, Islam ora salat yo ora sido, Islam abangan ora sido. Golek podo soleh. Yo ora kena nggo kulaan lho. Mesti podo soleh, podo kere. Hanya perilaku orang pasti sekuler dengan sendirinya. Ora usah dipandu lah. Mesti sekuler. Ayo podo desa lan kulaan milih ambek Cina mbok ambek kaji. Karena mesti teorinya sekuler. Nah urusan dagang ambek Cina. Mun aja wali songo ambek Pak Kaji kan gitu. Mana di bapak sering guyonan, nak ibadah be ulama, nak pergi be Cina, nak mangan be wong Arab, mereka ora perhitungan tuh, mesti bayar. Mangan be Cina, itu perhitungan. Tapi nak mangan ibadah be ulama, nak mangan be apa? Wong Arab, mangan waki mayor, mesti mayor. Nah dagang be apa? Buat negara Islam paling fanatik, kalau eksplorasi minyak mesti pakai action mobil, dan itu milik Amerika. Jadi zaman Irak itu berideologi Islam, Syria berideologi Islam, Kuwait juga berideologi. Orang pengaruh belas dalam perilaku harian. Mitra mereka atau teman mereka dalam eksplorasi minyak. Santri sarang juga gitu. Apa misalnya cetakan Lebanon yang saya ingin ngaji, boleh paket yang Islam yang nanti matek orang paket orang mesti pesawat itu HDL apa mesti kafir. Lah kafirnya yo kapitalis. Cek kitab, cek Quran, pokoknya order tak Jadi akhirnya akses toko Cina minimarket. Jadi sampai nak negara media kak, kitab-kitab agama. Ada sewalib, ada tawasbah, ada Quran, ada itu. Kategorinya kayak kitab-kitab beragama. Mesti sekuler. Perilaku sosial orang pasti apa? Cuma Islam soleh, sing cek mikir, kamu di toko itu berada salib. Nah Islam cek mikir deh. Tapi nak wong Kristen ora mikir, tetep tokone ada Al-Qur'an. Pokoke ada laris yo. Ya sajadah yo dina mati ono khusus betul karo sajadah. Sarung lho, gak dideliari. Ono wong Islam mesti akeh panas. Gak wong Islam wae. Ungkar kabeh. Cina. Betul pakaian santri. Iya. Nah, sebab itu teori-teori ideologi itu nanti musnah. Nanti yang kuat dalam kehidupan sosial, bukan benar agama, yang kuat dalam kehidupan sosial mesti sekuler. Nah, makanya nanti kalau Israel itu sudah menjadi sebuah negara, tentu siapa saja yang berKTP Israel ya disebut. Padahal dia tidak Israel yang dinas Quran, nanti dia ya enggak turunnya Yahuda bin Yakub. Agamanya ya ora wis Yahudi. Jadi sebenarnya Islam atau Kristen. Tapi manggone berwarga negara Israel. Itu yang disebut transportasi. Ada dari bangun nak musyawarah mbak aku pas 4 mata. Pancen niku Quran wis pancen ra iso diwaca mbek tafsir. Kecuali iki bodoh. Jadi nak awak dhewe wis ra iso maca mbek tafsir kudu Quran lawaran. Ya karena maksudnya itu dia sudah punya trauma-trauma, agak iso dibuktekno lho Kak. Sing teori tafsir ya mesti rubah. Ya rubah lho, wong era Barwani mbek Gusuli wis beda. Bajiber mbek Bapak beda. Bapak dengan saya sudah beda. Semua sebagai dan regane zaman. Saya kira ngelola pondok gak di kurikulum lalu wong jangan. Nanti saya kurikulum kiai jatuh, nanti kiai di sekolah di kurikulum jatuh. Saya kiai sing ora kurikulum bengkas mengkis. Wah, mesti duwe pekerjaan koyo kula sering ra di dhuwit, mulai wis ra kurikulum ra duwe pekerjaan.
Wong sowan mung nggawa tero, kadang nggawa timun, ora lara. Lan sampe cerita ustaz ning gone Indramayu latihan kiai. Pas udan-udan kepleset. Nganggo hoda tuwa bar pengajian kepleset. Iku sepeda ra digoleki. Dek wis kepleset mergo ribet nekli amplop. Bar guling-guling ning gone lokan. Pertama mrene alhamdulillah. Mergo sing dienggo andalan sesuk nggo blojo bojone ya amplop iku. Terus ya elicet ora. Alhamdulillah ide. Mergo PNS yo ora. Nah, sekarang kurikulum mesti gurune untuk gaji to. Kiai itu untuk gaji. Anak kiai ngene iku kan ngandalo nek ana ngundang. Ya nek kaya aku lumayan setengah PNS untuk gaji kan. Mau turu untuk gaji. Paham enggak? Jadi ini gue pengalaman. Jadi yang perlu sampean baca kalau kayak ini hanya Qur'annya saja. Orang Yahudi meyakini Nasrani itu tidak benar, Nasrani. Nah, cuma itu tadi Yahudi itu siapa? Apa sebuah ras? Apa sebuah dinasti? Sekarang di era modern, sebuah nation, sebuah negara, kayak Indonesia. Indonesia di satu sisi, kayak melok organisasi konferensi Islam. Padahal di Indonesia itu banyak orang Kristen, banyak orang Konghucu dan sebagainya. Di sisi yang lain tetap dianggap negara NKRI, ngelebono NTT, Irian. Sehingga kalau orang disebut saya orang Indonesia itu ya tidak jamin Islam, tidak jamin Islam. Mulai aku matur nuwun. Aku ning Indonesia bangga tenan. Itu hebatnya Pak Harto. Itu memang jasane Pak Harto. Beliau punya keberanian bahwa Indonesia bagian dari OG. Itu sebetulnya itu menyentil Amerika, Rusia itu kan lucu. Sebuah negara yang ngakui demokrasi, ngakui Pancasila, tapi organisasi dunia melok Islam. Itu butuh keberanian kan? Loh iya toh. Negara majemuk, organisasi dunianya melok Islam. Dan pengurus teras ya. Paling tidak ketua kalau tidak sekjen. Sahabatnya sekarang kan udah mulai Pak Harto sampai SBY kan. Jadi tidak sekedar anggota. Bahkan mengalahkan negara-negara yang 100% apa? Islam. Dan itu harus matur nuwun gitu. Itu lepas dari semua tokoh pernah punya salah, kita harus terima kasih. Indonesia itu bejo. Dan itu butuh keberanian. Padahal yang dipakai tentu misalnya utusannya Oki, SBY itu fasilitas negara. Negara ya pajak kok Irian, kok NTT. Yang santri ra bayar pajak, wong PBB ra duwe. Sementara wong Irian Jaya sing kafir di Freeport. Berarti sing dienggo sanggup buku konferensi Islam kan duwe wong kafir kan. Loh enggak, itu sah loh Kak, ditentang secara konstitusi harusnya sah. Tapi nyatanya diam sih. Karena itu tadi banyak orang Islam yang pintar-pintar. Sebenarnya itu kan tidak wajar kalau sebuah negara maju. Kemudian organisasinya ikut konferensi apa? Islam. Ya dulu Pak Nasir yang mantan PM, akhir hayatnya kan termasuk sekjen Robidatul Alam Al-Islam yang di jurnal itu buku. Jadi Islamnya Islam teras, gak orang sekedar anggota mau bermangan mulai. Kayak kiai-kiai ini rapat bergelegean mulai terus. Kita ngoni piro cocokanen waduh. Orang mikir temane apa masuk orang Islam itu cocokane apa? Aku mau komar sang ubras. Wah, jadi mungane komar sang ubras kok. Jadi samane orang masalah ten. Masalah aja. Wah, ndol orang niat berjuang apa pengamen. Niat berjuang wis sanggup to. Ana wis tak aku dunia akhirat santri ra niat berjuang. Ora ono kompro-komproan. Lan gaya nek diawong santrine dipesen. Sangu pokoknya cukup luas. Masih dawang ini tidak ada jangan ini mulai. Ada ceritanya gitu. Memang kudu wajib cara kalau itu kategorinya wajib. Paham ya? Jadi ini kalau lagi sadar. Rian zaman kalau kelas Loralia tahu didawai ya ini. Tafsir itu mau oleh diwajib kan dulu wong bingung. Nah wis kadung pinter malah ra oleh. Karena ya dulu saya tidak paham enggak. Tapi ketika aku belajar sosiologi, belajar fenomena dunia, pancen kroso banyak yang ungkapan tafsir gak relevan karena ya memang zaman tuh. Ya mau ucapane Mbah Hasim nek sing bener Masyumi. Iku ora relevan era Gus Wahid sing bener wis NU. Saiki belo PKB kok Ki Idris harus takut. Santri Lirboyo wajib PKB. Jadi saiki sing PKB dari fatwa jeneng fatwane rubah PKNU. Meneh ada sak generasi. Sak wonge kadang wis agak 10 tahun. Lah iya sak wonge iso.
Ayo zaman ya di SBY anak gue Mega, awal zaman dari sing presiden, Mega sing rakyat. Itu kan cepet, dunia rubah kan. Lah kayak ada kan tafsir itu kayak itu gitu kan. Malah kitab-kitab ada nerangno partai, mesti rubah terus. Jadi ya kudu ngarang terus, kok saya itu kudu ngarang terus. Mergo nata mantu terus. Ya misalnya bela PKNU sampai jeblok. Utawa didiskualifikasi. Kan tetap rubah meneh kan. Ana ngertakoki partai sing bener iki sing gaul lah. Iku gak iso rubah. Mergo nak menunjuk mesti apa? Lah yo deklarator PKB termasuk Ma'ruf Amin. Dari ku rubah ya deklarator PKB. Rubah terus kalau politik itu. Lah tafsir itu kayak itu dalam menunjuk ilmu sosial, itu kayak itu. Paham ya? Jadi sekarang makanya ini pentingnya belajar ilmu sosiologi kan. Sekarang itu eranya nation, sebuah apa? Negara. Acuannya sebuah negara. Jadi misalnya kok sampean ini misalnya ahli apa? Ya direnggut sama Israel, ya berkewarganegaraan. Nah, kok Gus Dur orang Israel? Karena dia teman dekatnya Simon Peres, kan dia warga kehormatan. Gus Dur ya Islam, ya Gus. Ya mau kuburan. Ya karena nation, sekarang Israel itu apa? Nation. Paham gak ya? Nah, makanya nanti di era depan itu mesti PBB merujuk. Tidak ada agama, yang ada sebuah nation, sebuah negara. Makanya sekarang kayak di juga Nelson Mandela di Afrika, politik apartheid itu dulu dihilangkan karena di situ kulit putih ini. Sekarang Amerika sendiri, Amerika itu apa? Dalam hal ini Amerika apa? Amerika sampai Barack Obama menang itu karena itu tadi. Orang Amerika itu sudah dituduh secara sini sebagai negara Kristen. Jika pas Hillary konvensi dengan Barack Obama ketika ditayangkan Barack Obama cobaan dekat dengan tokoh-tokoh Islam, itu jatuh Pak popularitas Obama di masyarakat Amerika. Tapi ketika Obama bilang ini bukti bahwa Hillary tidak dewasa, isu agama dibahas. Kita sebuah bangsa besar, sebuah bangsa majmuk, sebuah bangsa sebagai pionir demokrasi. Kalau isu ini mengganggu kalian, berarti kalian tidak dewasa. Akhirnya tersinggung, nunjuk orang dewasa malah milih ini. Akhirnya Hillary kalah malah. Diwalik Kak jadi. Apa salah saya? Andai kan saya pernah dekat orang Islam dekat. Justru kita bangsa besar yang mengakui demokratisasi beragama. Nah, ini makanya sekarang Amerika sendiri trennya mesti begitu. Bahkan orang Amerika sudah bisa menerima presiden sing asal usul itu. Bapak Obama ini masih muslim. Mungkin itu selebih Hussein. Barack Hussein apa? Mungkin Bapak Islam cek. Jadi di Bapak Loro Islam terus kan? Bapak asli, Bapak diri Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Amerika sendiri trennya sudah nation. Mereka sudah tidak mau dikatakan negara Kristen. Paham gak? Ini tren. Nah yang kayak begini kita tidak mungkin baca di tafsir karena mesti habis tanggalnya apa? Habis. Iya toh Kak, di CU santri rasangu itu bangga. Aku mondok ra disangoni hebat ya. Terus saiki problem. Wah, ra disangoni ngel-ngelo kancane to. Mergo logikane santri itu tetep mangan, ora mangan wae bapak mbuke mesti mangan wae kancane mbok tanggane kan. Cara teori sosial iki kan jelas. Jadi santri ra disangoni mesti nak ganggu kancane utawa tanggane. Jadi kan bangga. Ora disangoni mondok ra disangoni kok kasih. Terus saiki cerita ngono diguyub. Wong tuane piye karepe iki. Kayak lah. Tasawurul masalah itu bisa berubah dengan cara. Apalagi politik kan menangi fatwa PKB wajib saya haram, berwajib kok pindah haram. Berwajib pindah sunat ya abote ra karuan Rasul fikih kok. Berwajib kok pindah apa? Haram. Jeler boya fatwa PKB wajib. Mestinya pindahnya kan sunat terus mubah, makruh. Oke. Lagi apa? Berwajib haram ora ono ning usul fikih contoh berwajib haram itu. Kaduan tuh, orang berwajib apa? Kalau 80. Tapi nak zaman mungkin. Paham ya, melane dari ayat itu memang begitu kan. Jadi tafsir Jalalain bahkan semua tafsir itu tidak bisa dipakai kalau dalam masalah sosial ya. Karena mesti ya sama seperti Kiai Majid, Abu Nurholis masih mengubimi Dewi Basil. Sementara era putrane Gus Wahid. Seperti kamu ini muridnya Ki Arwani. Mungkin kurang seret dengan Gus Ulin karena menangi ikhwale darah. Sama murid-muridnya Basir orang ada aku. Iya Gus Mun orang kaya Basir. Ini mbahmu nak sering ana tamu aku.
Bubar kiai ini saiki aku. Kowe ngaku mantau ya. Angger kok nuduh gak kaya apa? Bubar saiki ini aku. Ternyata terusin juga. Juru balik usaha mana? Iya kok zakat itu bangun zakat harus sampai itu. Iya mulai babar tentang kabeh zakat versi bangun kepro-kemproan to iku saturane. Hari zakat 10%. Duwe pitik ratusan ribu ra zakat. Nah iya bangun wis nganggo model zakat profesi itu. Model wisukor itu. Harus model zakat gaul. Ya bangun kaya aku barang kaya aku lah untuk gaji kojuki tak zakat jadi ora ono. Model kudu naam apa raja kaya kudu lha lucu to wong dagangan berkisar ta iku wis juga timbang dagangan sapi lha saiki sapi kerapan nu regane loro kadang 200 juta kowe ndek sapi sing kaya ning fikih jumlahe di sapi ora mesti 200 juta lha iki perlu dinilai duwe apa jumlah apa lah ya nek jumlah duwe kan padha terus kowe ndek sapi guru pira sapi jagate 30 sapi dhisik, iku padha mek sapi Brahman saiki loro. Iya lho. Paham gak? Ya tunggale ora kiai kuno dadani. Wong nak kurban iku kudu wedhus lanang sungune brengah. Sungune apa? Brangga ya kaya sungune brangga. Soal awale zaman dekne nganti tuwek menangi zaman rubah. Ana wong kurban wedhus gundhut nganggo wedhus brujul. Tapi ya larang kok. Ora sungune. Wah, wong kan ngenteni reaksine. Mbah iki darani sah ta ora? Terus kok ora sungune. Syarat kurban sungune kudu brang. Tapi gendut mbah niki luwih larang timbang sing sungune napa? Ya nek ngono oleh. Wis gak bakas sungu. Wis gak bakas apa? Sungu. Di zaman. Sehingga kayak Mbah Zubair ya dikoreksi oleh Mbah Mun. Nanti Mbah Mun juga dikoreksi Gus Zubair. Bahkan sekarang aja sudah dikoreksi Gus Naji. Itu zaman mesti itu. Dan itu sah. Ya itu kan makanya terus pepatah dunia dalam Robitatul Alam Islami dalam semua jurnal dunia kan ono al-muhafadzah al-qadimi sholeh wal-akhli bil-jadidil as-sholah. Itu karena sudah trennya mesti begitu. Paham Reza Haris, trennya pasti begitu. Ya kita jaga tradisi dulu yang baik, tapi kita tetap mengambil yang terbaik. Wal-akhdu bil-jadidil as-sholah. Nah misalnya santri saya iki terus kon nggo angger mondok kok cantum mak ujeling ya, nggo sakit gede-gede. Jadi sangune sithik nggo beras yo gede-gede. Kok ora jajan anak mangan gak mati. Dari filosofi kok ngono. Lah cara saiki teko wong kuno, wong purba mondok. Kok beras ya wah makhluk wah Tarsan mondok. Kok beras aton. Lah wis akeh kernete lho. Ubale padha kare ana wong ah. Lah nek lugu kok tengah ora medune suwi. Padahal cara fikih ladoro wala gitu. Ode nek sarang digato. Nali itu wala 12 wong lho. Wah, malah bangkrut iki model sarang sing pikiratan. Nek kenori malah kiok tenan. Madeg bulu ndit jati rogo tok senori. Urung tok pondoke kan. Iku berarti didol kok ngecek entek. Paham gak? Jadi yang contoh-contoh kayak gini gak usah dilebokno hati yang mulai kafarat bi Isa wa kafarat bi Musa. Tapi nanti trennya adalah sebuah nation. Orang Israel dengan sendirinya anti Palestina atas nama sebuah wilayah negara, tidak atas nama agama. Iya lho Kak, wong Palestina mangkel perkarane wilayah dicaplok, ora kok perkara Israel agamane Yahudi. Cek kowe Yahudi usahamu sementing aja nyaplok negaraku. Kan ngono lho Kak, tukarannya karena sebuah nation, sebuah negara. Kuat cara Iran. Kuat be Iran. Padha Islam lah tukaran karena dianggap pencaplokan negara, wilayah. Iku ketok, nak teori sekuler benar. Wis santekno kaperem, tapi ra usah nyaplok wilayah Palestina. Kan tidak ada masalah. Kayak Indonesia, kenapa ada tukaran sampai Singapura? Enggak Singapura atau nyaplok Indonesia? Sampai Malaysia tukaran terus. Lu dianggap nyaplok ligitan, dianggap nyaplok kepulauan apa? Indonesia. Berarti kan tidak ada teori Islam bodoh Islam tuh. Kau nyaplok tau ora? Nyaplok. Nah, yang kayak gitu. Makanya dengan sendirinya nanti ke depan itu hanya sebuah ini. Aku tahu Kak rapat ning Lemhanas itu mesti pakar-pakar sing budak-budak. Mesti nom aku tahu sing umure 30 liyane wis mati-mati. Mantan rektor UGM enggak sing mati ning bandara
Sing pas ning Malaysia bareng aku, Profesor Yakub. Wong macam, wong pinter. Dia dokter, S1-nya kedokteran, S2-nya dia ning arkeologi. Jadi dia itu pakar fosil. Jadi rektor UGM baru kayak pakar apa? Fosil. Itu sing menolak sangiran bareng. Wong wis bau tak ngomong sak grup. Tahu tak pesat ya aku. Kalau iku hadis itu kemarin. Aku dute kecelakaan. Sing rektor UGM sitok iki kecelakaan sing iku sing kabudut sepuh. Iya kabudut sepuh. Sudahlah. Saya berani bertaruh. Wis tuwa sepopes. Ora ngarep, usah kiai paling ekstrem masuk ben sekuler. Mesti sekuler. Terus paling potong jari tadi. Angan-angan ya kiai khusus apa lah, kiai Minan Sedan yang paling tapak santri ini tetep rokoke gawean jarum Cina. Rokok gawean santri ra ono rasane. Kon lelel. Sing gawean wong Islam sing rokok linti. Itu artinya kan bagian dari sekuler. Apa santri paling khusyuk terus nganggo wiridan ben iso juara jarak jauh tentu ku HP ya. Lu ora tamu napeng lagi tuh. Tapi itu tadi kan sebenarnya agama itu kan tidak melarang sekulerisme. Sebenarnya sekuler hanya sebuah perilaku sosial, tapi tidak menjadi ideologi. Lah yang salah ideologi dipaksakan, kemudian perilaku sosial kan ekstrimnya tidak bisa dalam hukum sosial. Berarti kan tuh numpak mobil itu sing duwe wong Islam, mobilnya produksi wong Islam gawe gerobak. Paham ya? Jadi yang contoh-contoh begini sudah ada. Wa kafarat fi Isa wa kafarat. Nah, makanya ini jadi sejarah kamu. Lah Hitler, Adolf Hitler saat merangi Yahudi juga faktornya tidak agama. Dia melihat ras Arya itu harus dimusnahkan. Jadi dia melihat tuh bangsa Yahudi kok menyebar di mana-mana. Karena dia membawa ras, itu diyakini Adolf Hitler itu bahaya. Wah ini bahaya, kalau ras ini menyebar kemana-mana. Itu podo kalau zaman Mbak Raden Asnawi Kudus, nganggep Cina itu sebuah ras. Jadi bahaya nak menyebar ke Kudus. Akhirnya ada revolusi anti Cina. Era Raden Asnawi ada revolusi anti apa? Cina. Tanpa tanggulan. Tanpa tanggulan ya. Makanya ngomong turunan Raden Asnawi bangga itu aja nih gak krono ngalim deh, krono beliau aktivis tuh. Masuk sing ngelawan apa? Cina. Dulu orang Hitler, ada Hitler yang ngono, dia itu khawatir Yahudi itu ras sebuah ras. Kok tiap negara ada. Jadi saat sebelum punya negara itu kan nung Jerman nyumpah, nung Polandia nyumpah, nung Didi kan wakil. Itu merasakan oleh Hitler apa dianggap. Sehingga dia lewat partai Nazinya berkoalisi dengan partai-partai di Polandia. Oh, itu semua ras Yahudi dilanggar. Itu tidak atas nama agama, sebuah ras. Dianggap bahaya, nanti ke depan bisa menguasai negara, menguasai perdagangan. Paham nggak benar? Nah, jadi era Hitler saja sudah ada mulai daerah agama. Jika orang Yahudi di mana-mana terluka-luka karena negara sahnya tidak terima. Jadi zaman di situ rame-rame bermadzhab Hitler. Jadi Hitler bejo. Pas dolim nganti mati orang sing adili. Dia adili pas dia mati, ono rame-rame nih, ono rame nih. Ayo dia sudah ada. Terus apa? Mati. Tapi di tren kok. Akhirnya PBB sakake Israel karena di mana-mana diterlantarkan, disiksa, terus dikai negara itu baru-baru Palestina itu. Bagi itu kan penunjukan PBB kan dulu. Dalam hal itu Inggris dulu yang kosong kan nggak Amerika, nggak apa? Inggris. Jajan itu. Iya jajan itu. Dan memang dulu Amerika kan kekuatannya masih di bawah Inggris kan. Era itu. Artinya era modern tentu terus istilahnya menunjuk sebuah negara. Ya sudah kamu di teritorial. Orang Palestina di teritorial. Artinya kalau perang ya karena penaklukan teritorial, tidak karena kamu Yahudi, ya kamu sudah ada. Jika mana Indonesia orang Arab perang, ada Amerika Arab mesti. Nah, sing jajah Arab Saudi kita tetap perang. Paham satu. Itu pasti terjadi sekularisasi. Untuk teritorial kan. Ini mesti bentuknya ya naik dan Filipina ya orang. Iya. Atau caplok-caplokan. Nabi Malaysia apa ke Islam malah. Ya iya toh. Zaman Kucing, Pulau Kucing. Paham tak? Itu Sarawak, Malaysia. Itu zaman PM Tengku Abdul Rahman ya, zaman Soekarno. Wong ibu zaman Wedok Jombang, iku cek eling, iku ngobong, gek cilik dijak demo kiai ini ganyang Tengku apa? Abdul Rahman. Zaman itu semua kiai digerakkan Soekarno untuk mobilisasi massa anti apa Malaysia. Ya, sampai terkenal ganyang apa? Malaysia. Zaman Soekarno pidato ganyang apa? Malaysia.
Ya, padha Islami. Karena kalau era modern tentu yang dipertahankan apa teritorial. Nicer sebuah apa? Dan aku anggap pas rapat-rapat kan ya pusing. Jadi suwandri kon bermadzhab sekuler. Tapi aku lah secara rasional yang aku memang gak mungkin bukan sekuler. Perilaku loh ya, bukan ideologi. Ya tapi sekarang kita keluar apa dari sama gayanya kelunak-kelunak. Tentu perilakunya apa? Misalnya santri mbak di jaga gelem, sing cak SMA gelem, milih sing gelem. Nah santri Allah, butuh gelem, orang kok santri utawa ora. Mesti perhitungannya untung rugi. Tapi perhitungan rugi khas sekuler. Apa? Wah, bukan perhitungannya mesti sekuler. Untung rugi. Untuk mbak iku ngruman atau iki aku di rumah. Badi ya badi. Berarti al-aqdu bisa titil aslan. Itu mesti ngaran sekuler gak terima, tapi perilakunya pasti apa? Mana lehanas bawa itu. Udah ada, Pak. Sudah ada. Pasti sekuler. Nah itu pula yang mau dikembangkan oleh Gus Dur oleh apa. Tapi sebetulnya yang salah itu memang jil. Kalau Gus Dur masih lumayan. Sebenarnya tidak usah ada jil. Orang itu pasti begitu. Tidak usah diberatkan ke orang Islam harus berpikir liberal itu. Orang perilakunya dengan dirinya ngelak dewe. Ya pas prakteknya pasti begitu. Cuma ideologi tetap kencang. Dan dalam hal ini kalau kadang setuju kayak model PKS itu kadang saya tuh setuju. Nah, dia berpikir modern tapi perilaku sosialnya baku dia. Misalnya ngikuti Islam ala dene bawa apa ya. PKS kan nggak masalah. Misalnya kader PKS itu internet di duit SMS banking, tapi wajib tajud itu hal itu. Tapi dia modern sekali, misalnya transfer saja pakai email, pakai SMS banking kayak. Kalau santri kan walian, anggere si songon itu mesti ratu duka atau tak. Semua itu jenis ini, anggere sing duka aja itu sing kuwere. Kene alhamdulillah dikai wong 20.000, dikirimi tonggo ya alhamdulillah. Itu kan iya, ketajud itu mesti sing ora duwe SMS banking, ya ora duwe nasabah, ora duwe tabungan. Wes entek nggak. Jadi berita-berita BIR turun sak menit ora mlebu blas. Dek turun ya ora. Kalau ora di saldo ya ora duwe. Aku tahu izin. Iya. Kalau dia ada dari kiai atau proses ini medik. Oh. Enggak. Kamu kan katok semene, aku pakai semene kan tak suka itu. Pak ini saya puasa sudah ada itu baru. Terus begini loh Pak, saya kalau pakai jilbab gak bisa kok. Iya tapi kalau puasa bisa ya iya. Biasa aja gitu. Iya tahajud. Kadokan cekak. Lho ning kota biasa tenan ya. Ning kota bocah wayayu kadokan cekak nggo rukuk ning masjid damai. Ya tahajud ya salat sunat. Tak takoki lha kenapa Anda macaknya gitu? Di sini itu gini Bapak, yang macak brukut dikira kudisen. Jadi dia kudu nunjukno nek awake mulu. Waktu salat ya brukut. Masyarakat sini nek darani wong brukut itu mergo jaga apa? Nutupi apa? Penek zaman. Iya, tonton nyotot. Nyotot tenan. Ya doa-doa cekak bar tahajud juga ada. Tapi kadang-kadang di pasar itu ya gue rukong wae jam azhur ya. Makan. Nah, gua sering tuh ning bandara ini. Beda pramugari itu kan punya pacaan standar. Dia harus pakai rok mini, pakai yang kayak gitu. Aku nangis tenan, haru tenan. Ini aku pas ning gone musala. Pas kabeh metu dirjen siapa. Ku cepet-cepetan moro karena dia biasa praktis. Cepet-cepetan moro musala. Itu khas ya. Tidak sholat subuh, umur itu kan. Jajar. Dia di situ ya masak gitu lah. Ikan tidak tahu juga. Itu kan mesti trennya begitu Kak zaman. Kalau di kota itu kelihatan sih. Makanya bener Dawe ya. Kalau tafsir itu tidak bisa dipakai. Kalau terutama yang Kak. Dawe ya itu saya tafsirkan setelah saya ngalim kumpul wong ngalim. Memang terutama dalam masalah sing dinamis. Paham ya? Masalah sing apa? Dinamis. Ya kan dhisik koyo apa anggere sarungan ugi ya. Nak celananan lagi. Ya iki gak akeh wong saleh do celah. Mengira kiai memone menangi beliau sering celana. Bisa era celana hukuman tasab babi komit bawa apa? Oh anda elondo. Bisa aku kiai celananya difonis koyok. Saya kira celana dianggap ketinggalan apa? Jalan. Nah rubah itu kan sak generasi kayak bangun nak menangi dua generasi. Generasi diharam no, generasi beliau sendiri sudah celana. Iki sepura rong itu lah, rong perubahan ya kan. Dong aku menangi tak, Mbah Mun bangga putrane gak SD.
Ya menangi putrane kon kuliah. Padahal masih sak generasi. Putrane ya kan gak ada sing SD. Aku menangi Mbah Mun bangga. Delok anak-anak Mbah kok top anak. Wes budi. Wong niku seneng sekolah, anakku jek rung seneng apa? Sekolah. Masih bangga. Aku akhir pondok ya wis kerja sekolah, bahkan nganti kuliah. Nganti S2, nganti S3. Zaman. Makanya yang kayak begitu ya jadi panutan, artinya dawe yang dulu dan sekarang dalam ilmu sosial tidak jadi pakem. Paham ya? Karena hal-hal yang butuh apa? Dinamis. Misalnya kamu nanti anaknya juga beda. Ya, tapi ya Islam tidak melarang itu, asal dalam tingkah kesalahan. Malah ini zakat kayak bangun, cara sing probasifir dari zakat awur-awuran. Nah, ini era modern memang harus begitu. Era lucu loh, tak? Misalnya kayak kakao itu satu hasil pertanian yang hasilnya banyak, rempah-rempah. Hanya karena di kitab disebut azuru mu'al-hubub basima. Iki rapari rawajib zakat. Tak larang-larang itu. Uang duwe zakat pira pari sak ton. Pira uang kintal pira? Pasti pira? 12 satu ton 3 Iku regane lagi piye? Iku jek larang wong panen kakao rong bintang. Nah, wong misalnya panen apa kak sing dimasak itu apa tak sing luaran kubar cinten? Merica. Terus barang iki zakat ya ora kutil banget. Dan panen merica sak ton apa kelar tuku mobil. Panen gabah bertonton tetep ke hanya karena tidak bentuk padi, tidak wajib. Tengkeh. Kayak gitu kali zaman widu larang. Windu gak sapi, gak wedhus, jeneng takrif wajib zakat mau wedhus sebek sapi. Windu gak mlep. Lah wong di widu mbek duwe sapi sugahe gak langit sebek Bu. Malah kula seneng Mbah Mun rubah kok. Kula menangi akhir mondok. Iya, aku apik rubah kok. Gerubah apa malah darani terbelakang malah repot. Pertama, aku menangi makili Anwar musyawarah zakat profesi ning Lirboyo. Zamanku jek ditentang, bahkan eno saja belum memutuskan ada zakat profesi. Tapi aku wis duwe kitab Yusuf Qardawi masih fikih zakat. Fikih zakat kan habis-habisan nak mengkampanyekan zakat profesi, itu zakatnya kayak tadi kayak kakao, kayak rempah. Kan kalau di Indonesia kan lewat Yusuf Qardawi kayak itu. Di fikih zakat itu terjemah itu berapa kali. Bahkan sing biayai Sutioso loh. Anak Yusuf Qardawi itu kerja di Jakarta. Kerja teman Britan kayak aku kerja di Brunei. Sering ke Indonesia. Hak ciptanya terjemahan fikih zakat itu ada di Badan Infak dan Zakat, basis zakat. Jadi yang nada ini Sutioso. Sampai kalau baca fikih zakat edisi Indonesia begitu loh, sing nada tangan di situ Sutioso. Jadi kerja sama lah. Anaknya di Jakarta. Itu Indonesia yang besar di Qardawi saja melihat Indonesia penting. Jadi hak terjemahannya diberikan total. Bayar gubernur, tidak melihat itu gubernur. Bahkan sekarang kalau di Jogja di kota-kota besar, apa kak premi zakat, itu bisa mengurangi pajak ya. Iya. Di kota-kota besar aja teramno ya. Jadi kan nak nunjukno slip zakat, itu mengurangi apa? Pajak. Itu nunjukno bahwa Islam kota itu mergani Islam. Wah, itu ya. Kan desa malah dizakat. Mulai sak toko lho, ora wong awame karuan sak toko-toko lho. Wah, ngono kok ngomong sentimen Islam. Bela Palestina piye awake dhewe. Supaya. Jadi sing bener tafsir Suyuti gini gak mulai dawuh kadzalika qala alladziina la ya'lamuna menapa mislah bayanun lima nadzalik. Yo len terangno iki bayanun limakna ora bayanun lidzalik tapi limakna dzalik. Artinya gini ya. Tidak sekedar Yahudi Nasrani yang punya tren saling menghujat, tapi lebih luas dari itu eko lulikuli widinin lesu apa? Jadi ya trennya antar agama, antar kebenaran pasti klaimnya lesu alas. Terus kadang ini gimana nih? Kadang ya bener aliran aja berar. Hukum Tuhan kok diadili oleh manusia. Kadang Quran aja pakai gitu. Wes ora usah mbok perdebat teman-teman. Pawo ya kumbenakum ya mal. Aliran di kampus kan gitu, jil itu paling menentang. Aliran di kampus paling menentang kalau ada kiai kok menfonis. Hukum Tuhan kok difonis manusia kan ada debat-debat apa sih? Kalau orang rokok langsung dosa, berarti semua orang rokok itu fasik. Jadi iya ada langsung dosa. Yang dosa itu yang hamil, yang apa itu baru dosa. Kemudian tidak masuk surga ya. Itu kan tuh ya, muilah itu jawab tuh. Hukum Tuhan kok difonis apa? Manusia. Repot udah ngono. Umumnya kok dibalik jilnya rasa ampun, beda.
Karena aku itu kan entertainment itu bagian dari hiburan, jadi rasa ditambah. Nah cara kula nggih tetep bener ngerti. Bukan urusan haramnya ndak. Kita ini beragama rasional. Kula seneng Pak. Jadi ikatan jantung se-Indonesia itu oleh dukung MUI ndak. Kan kalau dari ekonomi kan katanya nanti ada pabrik ditutup, pengangguran dan sebagainya. Itu ikatan dokter jantung Indonesia itu kan ada dokter kaya, dia lama di PBB, dia dihitung. Hasil cukai itu untuk negara itu sekitar 24 triliun. Tambah 24 triliun. Itu memang sebuah negara tidak mungkin menghilangkan pabrik rokok karena dengan income segitu kan bisa apa saja. 4 triliun gue mau mendemung rempang mati. Gue mendem wujud duit. Kok dihilangkan ini. Wong Kudus nganti gemari Palo Jinawi ora baru kayak pondok. Baru kayak jarum ya. Kediri ngono ora baru kayak Lirboyo, baru kayak gudang. Gudang. Anak baru kayak pondok sarang gak sugih. Nyatane biasa-biasa. Mergo ora baru kayak apa rokok. Itu dihitung oleh PBB, oleh WHO. Pendapatan cukai itu tidak cukup dengan akibat penyakit jantung atau penyakit yang diderita karena rokok. Dia punya datanya. Orang yang berobat karena penyakit jantung yang karena rokok itu ternyata dalam kisaran itu dihitung satu negara, misalnya Indonesia. Untai 30 triliun euro. Coba mantap deh. Menko suruh sini, ayo hitung-hitung kan. Jadi artinya untungnya. Jadi dia ada dua data. Macam orang pintar aslinya yang beda data. Jadi dia bisa kompro-komproan fatwa. Itu itu beda data kan. Kan itu atau gede itu. Pendapatan rumah sakit dari orang yang karena rokok. Itu ternyata sekian triliun. Berarti yang berobat faktor itu ternyata masih lebih besar ketimbang Pajke. Agak pakar nak. Orang begini mikir beras rasa lah ngitung ngono. Lalu butuh untuk data dari berbagai pihak. Siwati ini modelan. Ini modal. Iku nak ra didik nganggur 50 triliun rawan iku. Miliar itu. Lah juru bicara sing WHO sak Indonesia kan sing wong Jogja. Iku nak cerita mbak kula. Jadi kalau orang menentang fatwa MUI itu orang yang tidak pernah belajar kalkulasi medis. Jadi dia ngitungnya murni medis. Fatwa MUI itu rasional karena rokok mengganggu kesehatan. Saya bukan urusan ekonomi rasional. Yang menentang itu orang-orang yang tidak rasional. MUI dia rara fatwanya rasional. Lah dia kan pakai kitab toh, pokoknya dia kan nganggo kitab. Jadi dia ngitungnya kan gak Orang hitung biasa. iya ora, dia nganggo kitab. Lah cara kula MUI kudu dimodern to. Artinya fatwa itu ora usah kitab-kitaban, sing ngono-ngono kuwi soal dihitung. Tapi ya apa? Orang famil apa? Gila dari itu, cek Bani Nawawi. Dari bangun barang. Ya gila, tapi kita iya. Kan wong tanaran, orang famil itu turunan Nawawi. Ya wajar nak keren. Seneng, wongnya gentleman. Artinya ada diundang TV One apa untuk debat sama Jilwan. Jadi kan sing wakili. Iya, cinta. Ini kan aku bertahun kan berpenelitian ini sekuler. Saya itu Bapak, tidak bisa, tidak percaya MUI. Saya pas ke sana itu wajah-wajah tidak punya uang banyak sekali. Jadi kelihatan mereka tuh. Kau Mas Rono kak, seneng kantornya kau ada uang, sadalan itu sisi ya. Padahal MUI pusat. Saya jadinya iba mau nyual. Ikhlas benar. Dia mulai kalau disoal jadi akhirnya. Jadi yang mau keren itu mau Din Samsudin doa. Sekjennya iya ketua Muhammadiyah. Sudah sinan dari Din Samsudin doa. Yang itu sarungan, sandal. Itu harus sandal di sisi. Orang kayak gini kok udah dipercaya. Lugu-lugu kan. Ya, tapi aku gelem ana. Sebenarnya nak tua gelem. Nak mau gaul ya gelem. Rada masuk akal. Sekarang itu mau belajar. Jadi aku mungkin lewat Jogja, ke ketua MUI Jogja wakrab. Jadi aku misalnya ya lewat jalur kepengurusan Jogja. Tapi sekarang itu MUI itu mau kan nerima kitab, tapi yang nerima kalkulasi rasional. Jadi sekarang ya kayak masalah makanan gitu. MUI itu sertifikasi halal haram. Itu lewat BPOM, Badan Pengobatan dan Panganan. Kan?
Jadi ada penelitian arseniknya, penelitian apa sih namanya pres ngandung apa juga pengawet itu. Iya. Formalin dan sebagainya. Andai kan hanya pakai kitab itu memalukan. Memalukan tuh kan. Mereka mesti ngitungnya sehari nggak barang tohirun yang halal kan. Padahal formalin ya tohirun. Tapi orang apa? Ngeri loh. Mungkin nganggo fakir apa? Ngeri tuh kan. Oke itu kan kempro-kempro. Kalau gerto tohirun jadi halal tuh. Nggak repot tuh. Padahal formalin. Nah, iya. Tohir kan? Apa hukumnya apa? Halal. Alasannya kan. Ya, tapi nak fakir nak madorot kan haram. Itu madorot formalin sing romok pakar medis itu kan akibatnya 20 tahun setelah mengkonsumsi kan. Kalau dengan kadar biasa kan hitungannya 20 tahun setelah bicara pondok ra dihitung madorot to. Wah, 20 tahun itu ora apa tuh kali cap pondok rokok kan kok akibatnya kan 20 tahun kemudian kok. Nah sekarang ini modern, jadi semua fatwanya halal itu nunggu penelitian BPOM. Jadi apa unsur-unsur formalin, unsur ngandung apa itu sudah. Dan kan modern dikonsultasikan. Baru dia pakai kitab-kitab salah pakai kitab. Itu modern. Ini aku gelem namu iya. Pas pengen gelem ya gelem. Masuk akal maksudnya masih apa gak gelem? Ya itu tadi gak gelem bener itu. Aku bolak-balik aku ngomong karena penelitian kiai bisa apa? Kau nak kiai itu anut kitab-kitab hikayatan hikayat. Saya kira iso. Misalnya penelitian agama wawancara pendeta kiai. Kayak UI, kayak UI, kayak UGM. Bisa wawancara Mbak Ahmad Benejat, bisa wawancara Mbak Gus, ya bisa wawancara Mbak Kiai Klunak-Klunak, bisa kabeh. Jadi penelitiannya kan komprehensif, lengkap. Ya kayak Ahmad Benejat ke Indonesia itu diundang UI, kan seminar. Gue undang Castro, gue undang sing pro Amerika. Dan sekarang kayak penelitian agama misalnya, kak contoh ya. Orang Islam se-Indonesia itu mesti tidak makan merujuk kitab. Meskipun yang kitab ada keterangan Nasrani itu apa. Mesti merujuk ini aja apa? Yang mu'alaf masuk Islam. Ini dari Hadono karena dia mantan biarawati, pernah sekolah di Vatikan. Ngono lho Kak. Jadi dia ngomong tentang Kristen dianggap lebih kredibel. Jadi Bang Kiai yang ngomong tentang Kristen, mun gereja rawani kok ngomong apa? Apa tahu ada tentang Kristen, ada masuk gereja aja ada berat. Ngono lho. Saya kan nerane mesti ngono lho. Kalau yang pernah sekolah Kristen kan tahu betul dia, detail-detailnya. Dalam Bible begini, dalam Barnabas begini, perjanjian baru lama. Ya kan gak ada. Wah, memang salib jaga apa? Kristen. Tahu taruh kota saya salib itu juga gaul-gaulan semua. Paham ini juga pengalamannya. Jadi kalau melihat ayat ini, paham nggak mudah? Bahwa yakum benomyal kiamat. Sebetulnya orang Islam itu tidak perlu tergesa-gesa menunjukkan kita yang benar atau mereka yang salah. Karena Quran sendiri ketika ada klaim-klaim kebenaran, ya sudah biarkan. Nanti Allah sendiri yang memutuskan saat kiamat. Hanya orang Islam tidak usah tergesa-gesa melihat keputusan itu sekarang itu. Entah itu lewat debat, entah lewat argumentasi ilmiah, tidak perlu kesusu. Bahwa gitu, secara syariat kita harus menunjukkan bahwa Islam yang benar. Mulane ulama sing darani tafsir-tafsir keliru, maknane iki diragu arah dini kuwi. Kalau dulu kayak, karena yang ngarang itu orang Arab. Orang Arab kebetulan sudah menjadi negara Islam. Paham nggak menurut? Kayak Mesir, kayak Irak. Di rumah Nori Jari. Sehingga nama nani ayat ini ya, Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu. Oleh makna ini liyulihi ala dini kulli. Supaya Islam itu mengalahkan agama lain. Dalam konteks Arab itu ada bukti ini res. Yaitu misalnya yang Mesir, jadi mayoritas ini misalnya penganut berhalaisme jadi negara Islam. Irak ya kayak Kristen Ortodoks jadi negara Islam. Iran juga begitu. Nah, jika maknani liziro itu supaya Islam ngalahno agama. Tidak sing maca wong Asia. Bisa tahu kalah mbek Belanda. Saiki wong Irak yo kalah mbek Amerika. Wong Islam ning gone Singapura tukang ngecat gedung. Bose wong Kristen. Menjen nek Arab kita Islam menang. Ora menang piye to? Bose Syekh Arab insinyur ya wong Kristen. Saya Arab nak gawe gedung tingkat 50 tak nyewa insinyur ke Amerika lah. Berarti bos Arab Islam buruhe ka ora nak ning Indonesia. Bos Kristen sing ngeteroni gereja wong mantan santri barang kadang. Paham gak ya? Nah, pemaknaan itu sekarang sudah ditentang gak oleh ulama-ulama yang penelitian. Makanya saya kembali ke penelitian. Azharo di situ dimaknakan persis sorot.
azharu yuzhiru izharun, artinya menampakkan. Yang penting kita menunjukkan bahwa secara logika, secara rasional Islam yang benar, bukan urusan menang kalah. Azharu kan dari kata izhar. Izhar itu bukan menang kalah, menampakkan. Kita tunjukkan. Paham nggak kemudian? Jadi kemana ya nggak? Misalnya aku jadi buruh, bosku Cina kafir, tugasku misalnya ngeterang anak ini gereja. Saya tetap akan izharuddin. Saya menunjukkan bahwa Islam agama yang benar. Bahwa teori bahwa Tuhan satu adalah benar. Teori bahwa Muhammad Nabi adalah bukan urusan menang. Itu nunjukno betapa seorang mufasir itu mudah terjebak oleh kondisi karena dia hidup di kondisi di mana negaranya Islam menang. Kemudian nafsirul yuzirahu eliulihi. Sesuatu yang enggak mungkin nanti kan ditafsirkan oleh Kiai Indonesia sing kiyake. Jangan kiyake kok partai Islam kalah mbek partai nasional. Dhisik Masumi kiok BPNI. Saiki P3 mesti kiok BPDI, PDIP. Artinya kan selalu partai religius kan kiok. Kemudian nak kombinasi nasionalis religius malah menangan. Kalau Demokrat kuwi mesti menangan. Wong religius tok wis menangan nasionalis. Saiki senengane kombinasi kan nasionalis apa? Religius. Malah menangan. Paham ya, jadi ini cerita yang perlu dinlet ya namun ini kita kenapa? Eko lulikuli di dinen laisun apa? Alasan menyangkut ketergesaan kita rasa. Maka faqwa yaqu bainahum yaumal qiyamah fi makan fi ikhtalifu min amriddin fayudkhilul muhibba al jannah wal mubtilan apa? Wa man azlamu mimman mana amasajid. Wa man tasawwa azlamul wahdalim ela ahad tetri ora wong suci azlam ingkang luwih zalim. Mimman dibanding wong mana akan nglarang sapa man masjid wa ing pira-pira masjid Allah. Nglarang ayat karo ingin to den sebut fiha ing dalam masjid apa ismu apa asmane Allah. Salat iklan salat wa tasbih lan tasbih. Wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha ing dalam merusak masjid. Bil hadmi kelawan merusak awit taktil to nganggo. Iki pe pait ra pait itu baru ngono. Termasuk dianggap merusak masjid. Iku nak masjid dadi kosong. Iku dosane wong anu. Wis sing seneng itikaf jamaah takbir. Nah ini kiai andong nih, itikaf nih masjid itu ibadah. Barang sing seneng itikaf sama apa? Maksudnya orang ngoneku. Jamaah tabligh nak penelitian yang dindir, senengane jujuk masjid lah. Bedak wan itu jujuk apa? Nah ini kiai andong itu barang fatwa itikaf ibadah. Saya kira pati wani deh. Sing seneng itikaf sama apa? Juga lagi ngujegot itu sunat. Bareng sing jegoten wong PK, saja kejegoten wong mesti PK. Itu kan seragam to, Pak. Mesti ra duwe kumis digo jegot. Dadi kiai-kiai sing pondok-pondok pusing deh. Muni darani sunat jum sing nglakoni napa? PKS pusing. Jadi zaman saiki fatwa iku dihitung kekuatan. Lah iya lah, sing iki kan macam atap kok. Biyen terang arah kok. Semua orang masjid itu pada Jumatan nih, padahal dianggap termasuk merusak masjid bilhadmi awit tak. Tapi bukan bener ini adalah tumuran apa ayat ikhbaran korona cerita ano anirom saking kekuatan Romawi alladzina rupane Romawi, kekuatan Romawi ora Romawi Italia buatan kekuatan Romawi. Mereka Romawi Italia itu mau komandane kan. Jadi alladzina kharabu kang rusak sapa alladzina Baitul Muqaddas ing Baitul Maqdis. Au fil musyrikin. Utawa ayat iki turun ning gone kasuse musyrikin. Lama sedu semangsane ngalang-alangi sapa musyrikin Nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah ing taun peristiwa Hudaybiyah anifeti saking betul. Ulai kau temungkon-mungkon kabeh. Iku maka ana ora ana sapa iku lagu maka ana ora ana iku lagu kedua ngake apa ayat kubuha ing mancing sapa ngake ing masa cita wa ila khaifin kecuali merasa kuwatir. Khobarun, utai dawuh khaif, utai iki dawuh ulai kae khobarun khobar di makna amri itu kelan nganggo makna perintah. Akhifu bil jihad. Akhifu tegese ngagitasi sira atau ngintimidasi sira meden-medeni sira gum ing musyrikin di jihad kelan nglaksanakno jihad. Falat kuluha mongko ra iso mancing ha ing masa cita wa sapa hadin suci aminan halis. Aminan halis. Mulane madzhab Hanafi kaya kadang aku kadang setuju Hanafi tapi kadang ya kita salah ya. Kayak begini ya, yang kota suci itu Mekah apa hanya masjidnya saja, itu kan menjadi masalah. Karena di Quran kan innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram. Makanya ada mazhab orang musyrik itu boleh masuk Mekah, enggak boleh itu kan masuk masjidnya. Karena di sini juga ulaika ma'akana lahum ayat huluha illa nabu khaifun. Mereka tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Paham gak ya?
Nah, kalau mazhab lainnya itu dia mengatakan mazhab lain itu masjid di sini artinya haram Mekah. Jadi orang musyrik tidak boleh masuk nopo haram Mekah. Meskipun yang Quran wa innal musyrikuna najatun fala yaqrabul masjidal haram ora fala yaqrabu tanah haram tapi nopo masjidal. Memang kalau masalah ideologi begitu itu kan sensitif. Saya itu dalam hal ini setuju Wahabi. Lalu Wahabi itu mengikuti mazhab yang mengatakan bahwa masjid di situ masanya haram apa? Mekah. Bahkan nambahi wal madi. Mana gedeng Wahabi aja teman-teman. Wahabi ya kebenaran. Jadi dia kelirune perkara nuduh kita nak ziarah musyrik utak terus mari kiai nu go gedeng. Wong bisnisnya ziarah wali songo kok diharam. Kok tok sangu ngenteni ana ziarah wali songo ngambil selisih atau paling gak lunga gratis kok dia apa? Haram. Aja ini dosa Wahabi paling fatal di Indonesia kan perkara ziarah kubur utak. Liyane kan gak diurusan tuh. Jadi Wahabi jasanya ya ada. Wahabi itu mengikuti mazhab bahwa yang dimaksud ayat itu adalah mutlaku haram Makkah. Umpama Wahabi anut mazhab sing menganut sorikul ayat. Ayat itu ora mau ngaramno wong musyrik masuk masjid, ora masuk Mekah. Fala yaqrabul masjidal haram. Ning kene yo ayate tentang masjid lho. Mimma mana apa? Masjid. Artinya bus berarti iso masuk Mekah, asal gak mlebu apa? Masjid. Ngeri loh, Kak. Ngono ngeri ya, Pak. Suasana Mekah tetap ngeri. Wahabi enggak. Wahabi itu dan Wahabi itu apa ya? Itu didesain sudah sebuah pemerintahan, dilembagakan. Paham Rizari? Jadi untuk menghindari tokoh-tokoh kafir masuk Mekah. Padahal sebuah negara pasti ada saling kunjungi. Pusat pemerintahnya di Dakar Riyadh. Jadi Wahabi tidak sekedar ngomong, sudah didesain. Didesain gimana supaya tokoh-tokoh dunia kalau ke Arab Saudi tidak perlu ke Mekah. Begitu ibu kota Arab Saudi ada dekat temu Riyadh. Itu pentingnya wong di duit. Jadi ide diwujudno kan orang. Jadi dia ngelindungi Mekah tapi orang mau omongan tok. Ya memang diwujudkan betul. Nah, untuk ditemang sana ini gak Riyadh. Laut dibrek, hanya orang suka. Nah itu memang diwujudkan. Itu karena Wahabi dalam hal ini sama nggak dengan mazhab Syafi'i bahwa yang diikuti itu masa jidawah dengan arti haram apa? Mekah. Umpama ndelok sorikul ayat, terang masjid ya kasih darah. Fala yaqrabul masjid. Ya. Wa sa'afi kharabiya rujuke masa jidawah ora napa masjid. Lha iku ulama-ulama darani masa jidawah ning kene iku mutlakun apa? Mekah. Ini kene nek ning sawi piye? Ning sawi iku masa jidawah jamu masjidin sumya bismisujud ya ana asyrafu arkanis. Ning kene ya iku ya ora muni masjid ya. Jadi ya apa saja. Ya Pak, ya umumnya ya berarti podo napa? Fi halin ahwal ila fi halika nu itu. Kala ya profil Masjidil Haram mana. Pada suatu hari saya untuk kita masjid Abu Hanifah kadang wajah Hanafiyah mutlakon, kafir mujid ya. Hanafiyah yang paling sekuler dan urusan ini dapat fanatik. Nah, makanya kalau cerita kan, jadi Wahabi kayak itu di kelebihan itu dia itu dilembagakan, paham ya? Keputusan mazhab itu dilembagakan. Iya lah, kalau misalnya presidennya ngantor ning Mekah, mestinya sebuah negara mesti ada kunjungan. Paling enggak sing kunjungan itu ya bus ya gocok tong lho sapa yo mesti kafir kabeh. Itu karena dibikin diri ya semua perkantoran negara itu apa? Ya, maka kalau ada kunjungan Bu Hillary Clinton kan cukup apa? Itu bagus itu. Artinya dengan sendirinya Mekah Madinah paham enggak? Itu penting. Makanya Wahabi itu dalam banyak hal juga. Cara Gus Ma'ruf di Yemen. Aku Wahabi raja jaga tapi nah dalam hal itu malah Wahabi timbang NU. Umpama pemerintahan Arab Saudi NU kapan teh dijupuki digo apik. Mana kan seneng berkah. Waktu nek ning kuburan keramat kan dibak-dibak. Mulai juga. Mau kiswahe Ka'bah wae digo rebu. Golek malah ditutuki digo apa? Aduh. Di Ka'bah ora protol barokah mazhab apa? Kok disirikno, bumi haram kan gak terus. Aku nanti duduk ngono. Ya wis duwe kisah Ka'bah kasih-kasih mletene ora karuan kan. Kok dijimat kisah apa? Mulai ada kisah Ka'bah miswae Bang Utama kene digo jimat.
Ngomong eno iku nuruti Juwimat apa tiga apa? Wong Setambul dari sing asli 8, padahal pabrik gawe jutaan. Tiap wong duwe dari muni as. Dona asli. Itu malah artinya nih. Malah artian. Gagal Setambul. Lah nak trai diwaduk kok pabrike lu jaduk. Lah nak sing duwe wis jaduk kok pemenang sing gawe. Nah pabrike jaduk tenan to mesti wong sugih. Sing gare larang mae jare. Itu bahasa Rego 1000 kodone kepek kula ini. Iya. Wah aku ketemu wong di Istanbul kamu nganti pusing. Niki asli. Lah sampean kok ora asli. Tahu. Nemu kula teng segara ora ana banyune. Mergo pasti kok ana apa? Aku ya terjabu ya enak. Karena asli kok bodol lho ngene ora di duwe. Wong kuwi sing duwe nek mesti apa ngeklaim apa? Asli ya. Jan asli Istanbul. Maksudnya asli ku piye? Maksudnya asli kok pangeran. Nek pangeran ya ora ana. Kanjeng Nabi dhewe turun ora apa Quran wis cetakan kok. Lah ya maksudnya asli ku piye ta? Asli kok pangeran pasti Istanbul. Maksudnya asli lho piye? Asli kok pengiran ora Nabi dhewe nampa Quran ora cetakan khusus ora cetakan Lebanon. Maknane asli ora roh. Wis muni wae iki Istanbul. Berkasiat dadi bingung. Mergo ora bingung ora kepen tuku. Wong Islam sing ora bingung kaya aku ya tuku Quran biasa digo ibadah digo der. Mbek asli tenan ora sugih. Video oke. Sekali isu iku tahu golek uang pas bapak berwafat. Nang terkenale bapak di Klabi untuk Kusumo. Lah aku dianggap putra mahkota doswana. Mun aku pinter-pinter kula tuku. Wah, kula rasa kabeh kok Kusumo mun jaduk. Sebuti kok jaduk. Nanti saya kira mati jaduk. Jaduk wis mati dhisik. Oh isu ngene eno kan serem lho. Nabi untuk Kusumo, Akek Sulaiman, Virus, Mahabbah. Oh sing akeh Mahabbah nanti Joko tuwa ora payu rabi. Sing seneng cah ireng untune maju. Ora dilakoni. Mun akeh apa pengasihan ya? Baik itu ngene iku Pak gawe wae. Iya. Iku takalan ya mati. Heeh. Gawe. Itu waktu sedih di terus bariku diarani macam-macam dijinakno. Ya muni ana khasiate ngono. Iya. Nabi Sulaiman lho, Virus pengasihan. Apa itu giyok lho, pancen larang. Ana gelem nyimpenake bapak perkara niku jenise watune watu giyok, watu larang. Jadi cara Cina lah ya larang, pancen jenise batu hoki lho. Ayo, bentak dol. Angger larang wis ora ada jasa kok. Punya ate tadi itu mobil luwih gawe. Jadi ya kita memang anti Wahabi tapi dalam banyak hal Wahabi yang melindungi Mekah. Saya mau enggak kayak Ka'bah, kayak tanah haram. Jadi sampean waca lho kan ning tafsir itu kan mazhab 4 tuh kan ngolehno wong kafir mlebu masjid lho. Wa fala yadkhuluha ahadun aminan. Ya waca ning sarah ya. Umpama nganggo mazhab iki kemproh lho. Sampeyan waca ning sawi. Fala yadkhuluha ahadun aminan. Min zalika istalafat al-madzhab fi dukhulil kafir al-masjid. Famanu malikiyah ila li hajatin wa fasala syafi'ah fa qalu in azina lahu muslimun fi ghairi masajid salah saja wa illa bala. Wa jazawa Hanafiyah mutlaq. Untungnya Wahabi gak ikut itu semua. Pokoknya haram Mekah, Madinah sak tanah kabeh ora sekedar masjid itu dilindungi. Terus pusat pemerintahan dibedah nang putih. Iya. Mana gak Gustur nglebokno Sudomo ning masjid ya Allah, iki oleh nglebokno kafir ning masjid in adina lagu apa? Muslimun. Asal untuk ana Islam sing olehno. Lah donatur sira oleh. Kafir lah kok apa? Malah nek kena pertanyaan. Oh itu akad tenan bujit ta ora? Nak cara peke kan nak kira-kira nyiprat kan oh. Tapi saiki ora. Sing mlebu heri donatur sira oleh. Ini apa nyumbang masjid? Oh di peki, donatur di peki. Itu pada kan seneng nyumbang masjid. Iku ora ono tabir-tabir info fatal wisahu. Ora ono ngono-ngono. Udah nyumbang. Nyumbang. Dadi saiki peki diganti. Ora usah fatal wisahu tau. Donatur ta ora? Nak donatur ya. Lagi termasuk dinamika itu rasa dibagi. Ini mazhab 4 tak longgar kabeh kabeh. Paham? Lha iku mung dituruti kacau. Nabi mutlak. Nabi seneng sekuler Nabi ngono niku ora masalah. Takok itayam nggo apa? Lebu ya kena, wit ya kena, tembok ya kena. Ngene dek muni kena. Hanafi
Ane paling ringan atau Libya paling agak Hanafi. Iya, yang Libya mayoritas Afghanistan. Iya, Afghanistan. Sapi ini bagus menarik ning Indonesia. Sapi. Cocok. Ya baru Indonesia cocok. Nah, nang Timur Tengah sing akeh Hanafi. Aku aja seneng kok Hanafi. Gawe kan. Modelnya ini ora tau haram. Haram terus senengane beli salah. Lah iki baca-baca Hanafi apa mutlak kok? Mutlak. Liyane kan ibu-ibu kanggo syarat barang kawane macem. Nek di dino Islam ya oleh, nek ana hajat ya oleh kan faman ahul malika ilal hajatin. Hajat kan batasnya ra jelas. Anak donatur ibu itu apa? Hajat. Payah. Bener Hanafi ra basa-basi gak meneh apa? Mutlak. Jelaskan iya, coba Hanafi apa? Mutlak. Lahum fid dunya khizyun. Lahum tetap kedung Yahudi fid dunya ing dalam dunya khizyun te kehinaan. Hawanan tegese kehinaan berkat li kelawan kempatan ini wasab silan kabeh wis disadilan sisa. Lha kaya ngene iki lho, Kak. Cara Quran wong Yahudi ku ino. Ya sudah ino ning dunya. Sampeyan nek anu tafsir Imam Suyuti jelas salah. Wong Yahudi saiki suge-suge ora ngalami hina disbui, ora ngalami hina malang Palestina sing dipateni ora kok wong Yahudi sing. Lha iya lah dalam konteks saiki kan wong Israel yang membunuh bukan yang dibunuh. Padahal tafsirnya hawanun bil. Memang dalam konteks era Nabi era Sayyidina Umar cek ketok posisi Yahudi yang terbunuh. Lah saiki terbalik. Paham enggak ya? Lah kita mengartikan apa? Mereka punya kehinaan karena mereka selalu rakus dulu, ora tahu. Mulane dari pakar-pakar ning Amerika lah nang ngene. Tetap benar teori bahwa orang Yahudi hidup hina. Tapi dia nyatanya perang dengan Palestina akan menang. Andikan dia ada perang dengan ketentraman mengelola hidup secara sehat itu lebih rasional. Jadi di barat agak terutama di Belanda. Kalau di buku karangane wong postmodern itu begitu cara pandang. Andai kan orang Amerika tidak usah nyerang Afghanistan, Irak, mereka hidup kayak negara Swiss. Andai kan orang Israel tidak usah nyerang Palestina, mereka ngelola negaranya secara sehat. Itu lebih rasional. Karena tidak ada yang rugi. Orang Palestina tidak rugi, dia sendiri orang kemerungsung bertaruhnya. Artinya dia dengan perang itu sudah melakukan satu kehinaan kemanusiaan. Dia sudah ada rasional, cara berpikir sudah. Makanya sekarang tren negara yang ditirukan Swiss, kiblat dunia dalam kesejahteraan ditiru kenapa? Swiss. Makanya yang beruang seperti Jenewa, Swiss. Karena negara termakmur, satu negara yang tidak terbersit konsep perang. Bank teraman di dunia Swiss. Jadi Swiss itu menjual asetnya apa? Bank safety terbaik di dunia, bank kenapa? Swiss itu versi film, versi nyata sampai versi film Cina sengaja tabungannya nih Swiss mesti kamu. Itu sekarang dianggap negara yang lebih rasional. Karena kenapa mereka tidak mengkiblat Amerika? Amerika punya kecelakaan saat 4.000 pasukannya meninggal di Irak. Coba tanyakan keluarganya, tanyakan istrinya, tanyakan bapaknya, ibunya. Susah. Kayak apa susahnya? Makanya termasuk yang menolong kemenangan Obama karena saking salahnya Bush. Bisa bayangkan tuh Mas Abdul. 4.000 pasukan Amerika meninggal di Irak. 4.000 orang. Itu paling tidak satu orang punya keluarga 10. Itu mesti anti perang. Punya korupnya juga mangkel. Anaknya, makanya dari demo-demo Amerika, Bush kenapa tidak kirim anakmu sendiri? Kok anak saya yang Artinya apa? Perang itu satu teori hidden-hiddennya, satu kehinaan. Dia punya teori begitu itu sudah bentuk apa? Kehinaan. Coba, makanya dia Belanda. Apa sih susahnya misalnya Amerika menjadi kayak Swiss? Bukan rausan dunia negara ini tetap bisa ngibarkan dunia. Amerika itu bisa diembargo Swiss karena donat orang-orang kaya Amerika tabungannya di Swiss. Kalau diblokir bisa kias. Jadi Swiss itu pakai kekuatannya dunia pakai. Nah, Timur Tengah itu paling mungkin bikin kayak Swiss karena punya uang melimpah. Amerika itu bisa diembargo oleh Timur Tengah. Ini pasokan minyaknya dihentikan itu Amerika kelingkungan karena semua teknologinya bergantung apa? Iya. Mana Yasir Arafat mengambil milik Arab apa susahnya Arab Saudi mengembargo Amerika? Semua teknologi Amerika bergantung. Mereka canggih karena punya pasukan pesawat ulang-alik punya apa? Ya, karena minyaknya macet kan. Apa canggih ya ngrono. Artinya yang paling bisa ngembargo dunia itu ini hari hanya dua. Liga Arab karena punya minyak dan Swiss karena semua orang kaya dunia duit ada Swiss. Nah, duit aja sudah ada BRI. Tapi wong sugih Indonesia sing duit triliun dan tetap ning Swiss. Bahkan mitosnya duit Soekarno nggo kemerdekaan sampai Pak Harto saja mitosnya ning ndi? Swiss. Iya sampai sekarang dilacak Bank Indonesia ada. Swiss itu saking sakti nih. BI saja tidak bisa melacak.
Saking saktinya. Jadi di sana tuh kata kunci bank adalah secret, pokoknya rahasia. Titik sudah. Bawa singkat sampai. Pemerintahan Indonesia itu ketika ada isu Soeharto korupsi, terus dulu dana pembuki persiapan kemerdekaan, itu kan mau dilacak, itu udah bisa. Nah dia mending Swiss Gus, mulane ra ketok. Nah, jadi kaya ngene-ngene ya udah sugih lagi duwe ning ndi. Dadi ora apa. Lu kan di versi film lho kaya teman ada film Cina barat kan. Mesti tabungannya ning ndi? Nah, Soeharto ya rabuin tuh, nabung ning BRI di embargo ketika beda apa monarki kan bisa dilacak kan. Nabung ini sungguh pintu tapi presiden puluhan tahun nabung ning BR. Ning BRI gue duwe jajan putune gue gak. Jadi kadang ya dibuat 1 juta gue jajan apa putune itu ditawar ning BR. Lah itu kan bisa kan. Makanya sekarang lahum fid dunya khizyun ndak usah tafsirkan yang kayak di kitab Jalalain. Karena itu di sekarang kan tidak gitu. Di sekarang tidak ngalami hawanun bil qatli, malah kebalikan. Hamas ditahan Palestina, ditahan ini olehnya Israel. Wong Hamas itu ditahan Israel 1.400 lebih. Wong Israel, wong Palestina mau nahan 1 tentara Israel. Jadi ini Israel kurang ajar betul. Tentara saya 1 itu bebas no. Kowe tak genteni 1.400 wong. Kurang ajar. Tentara saya 1 ditukar mek 1.000 jajal. Gelem, saya gelem masih tak. Mereka macam wong hamba yang misalnya kalau tidak ikut dah. Israel bisa cak-cak nggoteng kok. Lah hamba sampai nyandra Israel piye? Tentara ning goteng tak mau nambah deh. Betan sampai ketepil. Itu kan kalau sekarang sampai baca contoh ini kan nggak bisa itu Kak Hawanun harus pakai teori postmodern, harus pakai teori modern bahwa orang Israel, orang Yahudi itu hina karena keserakan. Itu tadi Kak Mun. Andai kan mereka kaya terus berpola hidup kayak Swiss apa susah? Nikmat kan cara Indonesia ini loh tahu sugih di tanah obo duwe ya. Lha opo drengki tangga barang malah diwaneni wong cilik. Wis orang marung malah selesai. Ngono lho Kak, kaya ngene lho. Kalau dia kaya rasional, ya wis dah orang marung ya jan mbek anake selesai. Lha opo drengki wong cilik barang malah ora rasane dantem pletong bareng. Ngono lho. Dadi nek wis sugih ya wis. Nanti kan Israel harusnya bisa kayak Swiss. Itu hanya Swiss. Satu dunia terbaik itu Swiss. Di negaranya itu udah ada kak perangkap yang jenis perang itu udah. Sing ana polisi tok, ganti tentara. Apa semua tuh. Sing dijogo wong-wong rono. Yo ora kuwatir kerusuhan, mulut delok sak dunia kiri kabeh. Yang Swiss nek delok sak dunia kiri. Wis dadi embargo gak masalah kok. Dadi dhuwit sinengko Hunsen. Wae sapa Taksin Sinawata jumlah triliunan kok duwe raja udah ditakok negara masing-masing. Sing duwe apa? Raja. Malah kok wong Swiss. Jam rolah produksine wis jam larange. Jam regane 120 juta. Piye? Rolah ku termurah sekarang ku ijek 12 juta sing kelas paling dek. Ijek rolah mergo produk di Swiss. Ora kita ra iso nanti. Wong wis dolanan jam ora beres Swiss. Lah nek rega jam 120 juta kaya apa makmure wong iki? Jam lho, nak mobil mewah larang cek wajar nek ditumpak jam. Lah iku nek ape wudu rak kaya Akik Sulaiman lho. Dicoplok. Wong tes-tesane jam Rolex iku gak didakok ning kutub selatan sekian tahun gak mati. Tes-tesane kan ada sponsore kan. Jam kene kena angin. Tapi itu kemenah tuh rolas saya, aku ngejam rusak tuh benar ya. Nah dari ya repot. Itu nunjuk karena itu negaranya itu sudah saking canggihnya, Swiss. Terus yang mau niru Belanda. Belanda sekarang ya gitu, sudah penganut paham postmodern. Jadi dia berpikir secara rasional, secara modern. Jadi Belanda sekarang kan sudah ada. Hanya orang cerita pasukan Amerika dibantu Belanda, Inggris, itu dia sudah ada ikut. Sudah modern. Dia membidangi teknologi terapan kayak kincir angin kayak apa. Makanya peneliti sekarang itu senangannya Belanda. Kalau tidak Swiss, sekarang menjadi kiblat dunia itu kalau tidak Swiss Belanda untuk yang peace, untuk kedamaian. Ya. Karena contoh yang lain-lain itu anarkis. Amerika masih mikir perang, ya apa. Ya.
Kayak Kuba melanya pakai perang, Iran juga rencananya pakai perang. Jadi kalau Swiss, itu paling berhasil orang Swiss. Karena mulai dulu. Jadi aja lah dulu petani terbaik di dunia. Uang mau dolaran kan, murid itu semua ada. Dolaran jam 2 jam 1 sudah. Serembat mobil, selama jam. Gue nak tiba, yang ditekel jamnya kayak amplopnya. Baru guling-guling punya ke amplop. Barang ijak lega. Alhamdulillah. Awak ijak terpenting. Penting amplopnya gak ujul. Ya kayak gini kayak hawanun bil qatli wasabi wal. Itu sekarang kan tidak ada. Kan? Contoh wajizah kan. Walaupun tadi gue tetap kedua wong Yahudi fil akhirat, intel akhirat. Ada pun disiksa azimun ikan aku. Dua ada pun azimun ikan narun. Walau gue anda dalam mata.